warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yesi. Oke, selamat Hari Raya Idul Adha juga. Semoga harinya menyenangkan dan kita semua dalam keadaan sehat ya. Senang banget karena hari ini kita masih bisa ngobrol-ngobrol langsung bersama narasumber kita, Bang Aul, dalam sesi wawancara psikologi industri yang konsepnya santai aja nih ya, Bang. Seperti Oke, podcast siap. briefing aja. Tapi tetap harus penuh insight dan pengalaman yang menarik tentang dari dunia kerjanya Abang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Abang yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami, bersama teman-teman dari Teknik Industri 24 untuk berbagi pengalaman bersama kami. Sebelum kita masuk ke sesi ngobrol atau wawancaranya nih, boleh perkenalkan dulu. Pertama mungkin dari saya sendiri deh ya. Perkenalkan saya Yesi Kurniawati Siagian, biasa dipanggil Yesi dari Teknik Industri Universitas Syahwala dan rekan-rekan saya. Siapa dulu nih? Perkenalkan Bang, namaku Fadil dari Teknik Industri USK 24. Hmm, Dan aku baik. Aji Rahmi dari Teknik Industri 24. Kenalin, Bang, aku Widya Faira Siregar, biasa dipanggil Widya dari Industri 24 juga. Aku Hasna Raffi Faldian, biasa dipanggil Hasna dari Industri 24. Perkenalkan, aku Alika Sawakarsari, biasa dipanggil Alia, dari Industri 24 juga. Oke, lanjut ke perkenalan sama bukan pemateri ini ya. Narasumber kita mungkin dari Abang bukan dari teknik industri, jadi Abang boleh jelasin tentang posisi atau divisi Abang selama bekerja dan bekerja di mana gitu, Pak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara on masuk? Coba. Salam masuk, Bang. Oke, sebentar. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Aulia, biasa dipanggil Aul. Saat ini aku kerja di PT Inti Surya Laboratorium di bagian staff sebagai staff purchasing. Teman-teman yang belum tahu, staff purchasing itu staff bagian pengadaan barang, eh, kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Hey, sebelumnya sedikit menjelaskan terlebih dahulu nih ya Bang. Ini Ya. merupakan bagian dari tugas mata kuliah psikologi industri. Nah, melalui wawancara ini kami ingin belajar secara langsung mengenai gimana nih kondisi dunia kerja di perusahaan yang sebenarnya. Mulai dari hubungan kerjanya, budaya perusahaannya bagaimana, motivasi kerjanya, hingga ke pengalaman Abang sendiri selama bekerja yang gimana. Wah, Em, banget. Oke. Nah, jadi sebelumnya saya mulai dulu nih ya. Nanti teman-teman semua akan bertanya terkait pertanyaan-pertanyaan yang menjadi penasaran bagi kami. Em, saya ingin bertanya tentang sebenarnya awal mula dari Abang sendiri untuk bergabung di PT Inti Surya Laboratorium ini gimana ya, Bang? Aku Maaf Bang, Bang, suaranya hilang. halo, sudah? Ada Bang, ada. Ini agak berisik nih. Sorry ya teman-teman kalau agak berisik. Oke, aku ulangi. Eh, Laboratorium itu bulan April, bulan Mei 2024, tanggal 24 April tepatnya. Nah, itu aku kalau nggak salah ya,
gabung via LinkedIn atau Jobstreet gitu. Jadi lamar sama halnya kayak proses perusahaan yang lainnya itu via online, kemudian di interview dan bergabung di tanggal 24-nya. Kalau terkait tahapan atau proses seleksi dari perusahaan sendiri itu gimana ya, Bang? Yang sudah Bang laluin gitu. Sama halnya dengan perusahaan yang lainnya, untuk proses rekrutmen itu dimulai dengan screening CV. Jadi kita ngirim CV ke bagian HRD-nya, nanti CV kita baru di screening tuh. Nah, kalau ini agak berisik ya. Jadi setelah CV kita di screening, baru tuh kita dipanggil untuk dijadwalkan interview. Datang ke lokasi yang dituju pada tanggal yang ditentukan, baru tuh kita ngejelasin selama interview itu biasanya ditanya eh, kamu siapa, latar belakang apa, dan kamu bisa apa nih, dan kenapa kita harus rekrut kamu dibandingkan yang lainnya. Kurang lebih sih semua perusahaan seperti itu ya. Ntar setelah interview baru eh, dijadwalkan interview dengan user atau atasan. Atasan direct yang akan kita temui tiap hari tuh. Ntar kalau lulus baru diumumkan dan eh, mungkin beberapa tuh ada tes kesehatan, ada juga yang tes apa psikotes gitu-gitu. Tapi kalau aku kemarin enggak sih. Hmm, kalau menurut Abang sendiri nih ya, biasanya kalau seandainya kita menjadi POV dari perusahaan tersendiri itu, hal apa yang biasanya dipertimbangkan dari perusahaan ini untuk merekrut karyawannya, gitu Bang? Apakah itu tentang terkait skillnya, pengalamannya, atau attitude dalam berwawancara? Kan Abang bilang tadi ada wawancaranya seperti itu Bang. Ya, oke. Kalau dikatakan bahas soal kriteria, aduh ini azan, sorry ya guys. Di sini udah azan dur nih. Apa kita break dulu bentar ya? Oh, boleh Bang. Nyamannya Abang gimana aja? Oke, oke. Izin nih break dulu azan. Oke, boleh Iya, Bang. Bang. Oke, semuanya gimana? Kita lanjutkan lagi nih. Boleh Bang, boleh. Boleh, Bang. Oke. Tadi pertanyaannya kriteria ya, yang jadi penentu karyawan ini bisa dipakai apa enggak di perusahaan. Benar gitu. Jadi setahu aku tahap screening yang pertama itu lebih ke background checking dulu tuh. Dia dari lulusan mana, yang nanti korelasinya ilmu yang udah dia pelajari itu bakal dipakai nggak selama bekerja. Atau pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini nih yang paling penting. Karena mau latar belakang pendidikan dia dari bidang apapun, kalau pengalaman kerja yang mumpuni, itu nggak akan jadi penghalang sih dia untuk direkrut di perusahaan. Karena jujur sendiri, aku itu kalau secara pendidikan, aku teknik informatika dan bekerja di bagian staff purchasing. Nah, itu kan kayak dunia yang berbeda banget ya. Tapi karena aku pernah 2 tahun tuh kerja bagian ini juga, jadi pendidikan itu bisa dikata jadi penunjang tambahan. Tetap yang utamanya itu pengalaman kerja. Nah, bagi teman-teman pun, ini kalau boleh saran, sambilan kuliah nih bisa nih mulai untuk gali potensi yang kalian punya apa, belajar, dan ntar mulai cari kerja yang ada hubungannya tuh dengan ilmu yang udah kalian cari. Dan nantinya di saat kalian lulus, bisa mulai untuk ngelamar kerja dengan udah ada pengalaman sih. Nggak yang fresh grade banget gitu. Oke, jadi saran juga nih ya buat kita teman-teman semuanya, mulai cari-cari lah sampingan ya Bang ya. Ya, Oke, kalau di lingkungan kerja Bang sendiri, itu hubungan atau
komunikasi antar atasan dengan karyawannya itu gimana ya, Bang? Oke, kalau di aku sendiri, aku tuh tepatnya di bagian finance ya. Walaupun bagian purchasing itu bagian dari divisi finance. Nah, kalau budaya di kantor kita sendiri itu antar atasan sama karyawan itu kita satu ruangan. Jadi s- kenapa dibikin kayak gitu? Yang aku perhatikan supaya komunikasi antar atasan, eh, manajer, manajerial, kemudian di bawahnya ada supervisor dan staff itu komunikasinya nggak ada miskomunikasi. Jadi perintah yang dari atasan bisa diteruskan kepada SPV dan perintah itu pun nggak ada miss apapun, baik dari target, langkah kerja, apapun itu bisa dicerna dan bisa dilaksanakan oleh staff bagaimana yang diperintahkan oleh manajemen. Jadi biar komunikasinya itu nggak ada miss. Karena yang paling penting dalam dunia kerja itu komunikasi sih. Kalau ada hal yang nggak belum dipahami bisa ditanyakan ulang. Nah, kebetulan kalau di kantor aku itu kita kalau nggak tahu itu silahkan untuk tanyakan kembali. Bu, saya nggak paham di bagian ini bisa dijelaskan nggak tahap apa itu misalkan proses kerjanya ataupun target apa yang mau di-achieve gitu. Karena kalau di kita yang paling penting itu komunikasi, konfirmasi, dan koordinasi. Nah, jadi yang poin-poin tadi itu nggak boleh kelewat. Bahkan kalau aku sendiri, sebelum aku eksekusi untuk mendatangkan barang, itu aku harus konfirmasi ulang. Benar nggak barang yang kalian minta itu yang kayak gini nih? Karena kita udah dapet info barangnya yang ready nih. Atau kayak kalau barang yang kalian mau itu inden, bisa nggak kita ganti substitut pakai barang yang ini? Jadi koordinasi dan konfirmasi itu paling penting sih di dunia kerja. Karena untuk meminimalisir entah salah beli barang, ntar nggak bisa dipakai, yang ujung-ujungnya bakal apa ya, merepotkan orang lain juga. Iya, iya, Bang. Apalagi nanti kalau ada miskom-miskom gitu, biasanya yang dirugikan juga perusahaan dan kitanya sendiri. Ya, betul. Karena apapun dampak dari miskomunikasi itu pasti bakal berujung panjang ntar. Entah kerjaan yang tertunda, apalagi kalau kita perusahaannya, eh, budaya perusahaan itu cepat ya, baik dari kedatangan barang, eksekusi barang, langsung ke lapangan kerja itu semuanya cepat kalau bisa dalam 2 hari nyampe. Nah, walaupun searjen apapun barangnya, itu harus dikonfirmasi dan koordinasi harus intens sampai user ACC benar datengin yang ini mas. Eh, atau mas ini kayaknya keliru deh. Kalau barang yang kamu datengin ini nggak bisa nih, nggak cocok sama kita. Terlebih kalau aku tuh bagian apa pendatangan barang, bagian bahan kimia. Nah itu nggak boleh salah banget. Karena kalau kimia kan banyak banget ya. Baik dari rumusan, rumusnya segala macam itu harus cocok. Jadi aku harus konfirmasi berulang-ulang kali, nggak boleh ada yang kelewat satupun. Hmm. Eh, kalau tadi kan kita bahas tentang hubungan komunikasi antar karyawan dan atasan nih kan Bang. Tadi Ya, bilang juga komunikasinya itu cukup baik. Nah, cuman dalam menjalankan komunikasinya itu apakah dia tergolong formal atau santai-santai aja nih, chill aja nih gitu. nah Cara. kalau di kita itu bisa dikata profesional tapi santai. Jadi mau sambil kerja, makan, ntar tanya lagi itu bebas sehingga yang kaku banget. Karena justru di beberapa tempat yang udah aku kerja, komunikasi yang terlalu kaku itu justru menimbulkan risiko miskomunikasi jauh lebih besar ya. Dibandingkan sama atasan dan karyawan itu ya santai aja kerjanya. Yang penting tahu etika, tahu posisi, itu nggak masalah sih.
Soalnya aku pun kalau ngopi siang tuh sama bareng aja sama SPV. Wah, sering ngopi juga ya berarti. Berarti di Iya, luar jam kerja ada komunikasi juga ya, Bang ya? ya karena ya mungkin kalian bisa bisa rasakan lah. Kalian sama dosen yang terlalu kaku, sama dosen yang chill aja gitu diajak diskusi santai, itu kalian bisa lebih berani untuk, Bu, saya nggak paham di bagian ini, jelasin dong. Bu, saya nggak paham ini nih, bisa diulang nggak? Jadi staff itu akan lebih berani kalau atasannya terbuka untuk kasih unek-unek apapun itu. Tadi kan kita berbicara tentang hubungan antara em, karyawan dengan atasannya. Nah, sekarang ya sih mau nanya juga nih Bang, kalau untuk kerjasama antar pegawainya atau antar karyawannya sendiri itu gimana ya Bang? Apa saling bantu atau ada persaingan nih dikit-dikit gitu? Atau bahkan banyak nih gitu? Kalau biar lebih terarah ini antar divisi mungkin ya. Boleh Bang. Oke, kalau di aku sih aku ngelihatnya kalau di antar divisi kita itu cukup solid, kita saling support karena user mereka punya target eh, untuk running satu hal gitu. Misalkan tolong bikin alat yang bisa dipakai untuk uji apa. Kita kan lab pengujian ya. Jadi user bakal breakdown apa yang mereka butuh untuk bikin alat yang diminta. Kemudian mereka minta ke bagian purchasing untuk datengin barang yang persis sama kayak mereka minta. Jadi komunikasi yang solid, kemudian kita juga terus update ke mereka kendala di lapangan ada apa. Kayak tadi yang udah aku jelasin, kalau ada kendala misalkan barangnya kosong, adanya merek lain atau spek lain bisa nggak? Dan mereka pun bakal cross check yang diinfo sama purchasing itu bisa dipakai nggak? Kalau bisa ya udah nggak apa-apa datengin. Karena kita semua itu punya tenggat waktu kerja yang sangat mepet gitu. Dalam seminggu kita mungkin punya 10 target ya. Wih. Jadi kalau komunikasinya terlalu ego itu nggak akan nyelesain masalah. Yang ada cuma memperpanjang urusan. Jadi kita semua mempersingkat proses komunikasi jangan terlalu kaku. Yang penting apa yang kalian minta kita datengin dan kerjaan bisa jalan. Gitu. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Silakan, silakan. Nah, mungkin aku kali ya. Terima kasih ya sih sebagai moderator di tugas psikologi kali ini. Sebelumnya perkenalkan lagi Bang, aku Fadil dari Industri 24. Jadi Ya, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada nggak Bang kayak di perusahaan ini tuh pimpinannya pimpinan atau atasan atau kepala divisinya itu memberikan motivasi kerja kepada staf atau teman-teman pekerja lainnya agar mereka itu tetap produktif gitu Bang. ya, oke. Menarik nih. Aku nggak tahu di divisi yang lain seperti apa, karena beda divisi kan beda atasan. Tapi khususnya di finance, di divisi finance itu kita punya agenda satu hari satu motivasi dari karyawan yang berbeda. Jadi semua itu digilir untuk ngasih motivasi. Bebas sih judulnya apa. Yang intinya itu tetap kasih semangat. Kenapa kita harus bertahan di sini? Apa tujuan kita? Jadi tiap hari itu kita punya motivasi terlebih pun sebelum bekerja kita itu ada sesi doa. Kita ada sesi doa dulu karena balik lagi pada dasarnya kita bekerja itu untuk mensyukuri hidup sih, mensyukuri kesempatan yang udah ada. Jadi hal-hal kecil yang udah dirangkai, yang udah diperintahkan, oke ini kalian motivasi satu orang satu dan pagi tolong berdoa itu
walaupun habit kecil kelihatan kecil, sederhana, tapi itulah salah satu motivasi kita sih bekerja. Oh, kita di sini nggak di terlebih kalau di sini kan gini ya, yang kerja itu nggak semuanya Muslim dan jujur aja kalau yang punya perusahaanku itu orang Cina non Muslim dan kita tuh kalau mau ibadah ya udah ibadah silakan nggak ada masalah. Itu sih yang bikin keadaan kerja kondusif karena di beberapa tempat ibadah itu ada yang di bukan dilarang sih tapi ya kalian mikir aja sendiri gitu yang penting kerja nggak ketinggalan. Itu termasuk motivasi kerja juga sih, lingkungan yang kondusif gitu. Oh iya Bang, kepo juga nih terkait motivasi tadi tuh. Kayaknya Mm-mm. menarik banget nih ada motivasi setiap hari ini. Kalau boleh tahu itu diberitahukan motivasi itu melewat grup WhatsApp atau kumpul dulu sebelum bekerja atau gimana ya Bang? Oh enggak. Jadi setiap jam 4 sore kita kan kerja jam 8 sampai 5 ya. Jadi jam 4 sore sebelum 1 jam sebelum pulang satu orang udah ditunjuk untuk ngasih motivasi sambil kerja di ruangan udah dia bangun berdiri. Sorry semuanya hari ini aku mau ngasih motivasi. Udah itu judulnya bebas. Jadi kita dalam apa eksekusi untuk cara kasih motivasi pun nggak yang baku banget. Oh, Sambil mau dengerin sambil makan pun ya silahkan sambil minum kopi nggak masalah. Yang penting kerja achieve target dan dapat motivasi. seru banget ya Bang ya. Ya karena kalau aku lihat sendiri sih, kalau kerjanya itu terlalu kaku baku itu nggak seru, justru bikin cepet jenuh. Karena semua orang kan dia punya target kerja, semua bagian itu punya KPI. Kalau di bahasa perusahaan itu KPI. Jadi itu pasti bakal stres dan selama kita bekerja hari-harinya itu nggak usah dibikin stres, nggak usah dibikin kaku banget. Yang penting tahu etika moral, udah semua chill aja gitu. Ada Oke lagi Bang, pertanyaannya? oke. Ada Bang. Jadi itu tadi kan untuk motivasi pekerja agar tetap produktif. Untuk yang Mm-mm. selanjutnya itu, misal nih Bang, ada kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau staf. Biasanya itu atasan atau kepala divisi Abang lah khususnya itu nanganinya gimana Bang? Apakah ada bentuk evaluasinya atau langsung sanksi atau gimana tuh Bang? Nah, kalau sepengalaman aku di sini, kesalahan itu kan berasal dari ya stafnya sendiri sih. Kalau stafnya udah tahu nih ngelakuin kesalahan, khususnya di bagian aku, sekali lagi aku tekankan, di divisi aku, itu utamakan kejujuran. Terlebih aku ya bagian kedatangan barang, aku kalau salah order barang ataupun salah quantity, itu aku harus sesegera mungkin melaporkan. Kalau bahasa kita tuh pengakuan dosa gitu. Jadi temui atasan, ibu, jadi ada kedatangan barang apa, kapan, itu kita jelasin semua kronologinya dan penyebabnya apa. Itu kita akuin, oh ini kelalaian saya, ini saya salah tangkap, miskomunikasi, saya kira ini, rupanya ini. Karena itu baru aja kejadian tuh di aku kemarin eh waktu itu. Ini sedikit sharing ya, Ya nggak Bang. apa-apa kan? Lanjut Bang, lanjut lanjut. Boleh Kemarin banget. itu aku diminta untuk datengin eh sodium klorida heksahidrat. Itu yang mereka minta. Aku cuma merhatiin sodium dua kata pertama, sodium sama klorida. Karena setahu aku ya kalau awalan sama tengahnya itu sama, ya ujungnya juga bakal sama. Tahu-taunya ada hexahedral sama anhydrous itu yang berbeda. Nah, aku ngakuin ke atasanku, ini murni salah saya. Saya
menganggap anhidrus sama heksahidrat ini sama, Bu. Rupanya ini beda. Jadi kalau dipakai pun hasilnya bakal ngaco banget, nggak akan nggak akan sama gitu. Udah dari situ laporan kita di udah dicatat semuanya, disampaikan lagi ke manajemen di atasnya lagi. Ini gimana penanganannya? Kan user minta untuk running supaya produksinya jalan terus. Aku datengin regen yang salah atau bahan kimia yang salah. Gimana caranya regennya bisa datang sesuai yang mereka minta, produksi tetap jalan, tapi penanganan barang yang salah ini seperti apa? Di situ tuh langsung meeting, bikin eh, cara jalan keluarnya lah. Entah itu penyelesaiannya macam-macam ya. Ada yang langsung ganti barangnya dengan barang yang sesuai. Ada juga yang perusahaan yang nanggung kesalahan ini, tapi si karyawan ini tetap ada kayak sanksi lah, entah itu ganti potong gaji berapa persen gitu, itu gimana kebijakannya. Kalau untuk kasus aku kemarin, kebetulan harganya murah ya, di 200 ya udah aku ganti aja full lama yang mereka minta. Gitu. Berarti memang harus benar-benar ketelitian banget nih ya, Bang. Eh, Harus hmm, banget. hmm. Oh ya Bang, by the way, ini kan link Zoom gratisan nih ya. Jadi Mm-mm. kayaknya bisa ending. Nanti seandainya link Zoom ini berakhir, eh, Ya, mungkin nanti akan dikabarin oleh Ziva linknya ganti atau bisa dipakai link ini lagi gitu ya Bang. oke, siap. Tadi info aja. Oke, terima kasih Bang. Jadi untuk pertanyaan terakhir dari aku mungkin Bang ya. Gimana tadi jawaban aku menjawab nggak tuh? Kalau belum Oke, bisa diinfokan lagi aja, nggak apa-apa. rasa aku itu udah cukup lengkap Bang. Untuk udah menjelaskan dari segi pertanyaan aku juga dan juga sudah detail dari apa-apa yang ketika pekerja ngebuat kesalahan atau apa gitu. Jadinya Nah, terstruktur gitu. mantap. Ada lagi pertanyaan dari Sifaturahmi, ada pertanyaan nih. Aduh, diem bae nih. Mungkin sebelum ke Siva untuk pertanyaan terakhir dari aku Bang. Oh, boleh, boleh. Ya, Silakan. ada nih pertanyaan terakhir dari aku sebelum teman-teman yang lain nanya. Jadi di perusahaan Inti Surya Laboratorium ini eh, gimana sih Bang alat ukur untuk nilai kinerja karyawannya Bang? Apakah ada proses penilaiannya gitu Bang? Nah, kalau di kita itu ada namanya KPI. Jadi KPI itu indeks Gitu. si karyawan ini dalam setahun itu sudah melakukan kerjaannya itu sesuai target perusahaan apa belum gitu. Itu tuh dibuktikan dengan kalau bagian aku, apakah aku sudah melakukan efisiensi barang ataupun jasa yang aku datengin ke kantor itu apakah sudah efisiensi dibandingkan tahun lalu dan berapa banyak nih secara persentase aku udah melakukan efisiensi. Jadi secara umumnya itu ada KPI sih. Dan isi dari KPI ini itu beda-beda, tiap divisi itu beda-beda. Kalau khusus di bagian aku, kita persentase perbandingan antara tahun lalu sama tahun ini yang full setahun 12 bulan ini udah melakukan penghematan budget pembelian itu berapa banyak. Katakan kalau aku regennya sama, bahan kimia sama, tapi aku udah coba untuk cari dari merek lain atau belum, atau dari supplier lain, udah lakuin apa belum, dan bakal ngaruh berapa banyak tuh secara persentase. Karena kalau di bagian aku, perbedaan harga 10.000 pun, 5.000 pun itu termasuk sebuah progres. Jadi mencerminkan si karyawan ini ada keinginan untuk nyari tahu banyak gitu. Dan untuk aku sendiri kemarin itu udah ngelakuin penghematan di 23 bahan kimia. Dan itu semua terukur dari
eh, ya itu terukur dari KPI itu sendiri. Jadi walaupun kelihatannya kalian nggak ngisi form apapun, progres kalian kerja itu semua ada dicatat, semua itu diolah jadi data dan ntar atasan lah bakal menilai ini orang ada progres nggak sih, atau dari tahun ke tahun ya sama aja nih, cuma datengin barang udah itu aja, nggak ada keinginan untuk berubah gitu. Jadi intinya untuk menilai karyawan itu produktif atau enggak itu dari KPI. Itu di semua perusahaan sama. Oke, dan untuk itu pertanyaan dari aku mungkin cukup ya Bang. Jadi aku kembalikan ke moderator teman aku Yesi, silakan. Oke, mengingat waktu Zoom kita ini 1 menit lagi, lebih baik kita tunggu aja nih ya. Oke. Barangkali teman-teman ada yang mau menyusul pertanyaannya, langsung aja silahkan. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari aku kali ya, Bang. Em, di perusahaan Abang ini mungkin kalau ada karyawannya yang berhasil mencapai target tuh biasanya ada dikasih reward nggak, Bang? Reward untuk yang mencapai target ada. Kalau Em, kita itu tiap tahun ada namanya anniversary perusahaan ya. Hmm. Kebetulan itu di bulan Februari kemarin itu seluruh karyawan yang achieve target ataupun yang mencerminkan karyawan teladan itu akan dipanggil, dikasih reward, entah itu berupa smartwatch ataupun piagam, itu ada. Yang dimana mencerminkan perusahaan yang melihat karyawannya sebagai SDM gitu, bukan cuma pekerja. Kalau di kita ada. Seru juga ya, Bang, kalau dapat reward kayak gitu. Ya, syukur. Termasuk aku juga dapat sih kemarin. Kalau Alhamdulillah. boleh tahu apa itu, Bang? Kemarin aku dapat smartwatch. Wah. Ya, jadi lumayan lah buat nambah motivasi kerja. Karena penghargaan dari dari perusahaan kayak gini pun jadi motivasi perusahaan untuk jadi jadi motivasi si karyawan untuk terus kerja dengan semangat lah gitu. Oke, Bang. Terus pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Hmm, Di perusahaan Abang sekarang ini ada pelatihan atau pengembangan skill buat karyawannya nggak, Bang? pelatihan atau pengembangan skill. Kalau itu sih sebenarnya pelatihan di kita itu nggak ada yang resmi ikut pelatihan gitu ya. Jadi mau job desk-nya nambah atau pindah itu sebenarnya learning by doing aja. Jadi entah itu karyawan belum pernah di posisi itu ataupun bisa tapi masih kurang. Sebelum dilepas untuk bekerja full sendiri, jadi siapapun yang pernah di posisi itu, entah itu SPV-nya ataupun karyawan yang pernah bisa di bagian itu tapi dipindahin, dia bakal ngajarin tuh atau yang namanya serah terima pekerjaan. Jadi bakal diajarkan bagaimana cara mengoperasikan entah itu software ataupun apa yang harus dikerjain selama di sini itu diajarin sih step by step. Dan itu enggak yang resmi kayak ikut seminar gitu enggak, tapi sambil kerja aja gitu ntar didampingi yang pertama harus ngapain terus ngapain sampai sore apa aja yang harus dikerjakan dan targetnya apa aja itu dijelaskan sambil berjalan aja gitu. Oke, Bang. Berarti bisa belajar bareng gitu ya, Bang, sama karyawan yang lain? Nah, kita nggak menutup diri juga nih. Siapapun kalau mau menanyakan apapun itu, boleh dengan terbuka. Entah itu di jam, mungkin lebih banyaknya di luar jam kerja ya. Kalau yang di luar job desk, tapi kalau tanda desk, itu sambil jam kerja, di jam kerja, sambil kerja juga apa. Bu, ini kayak gimana? Ini ada kendala.
ini gimana cara menyelesaikannya. Itu di jam kerja boleh. Tapi kalau di luar konteks job desk kerja, itu di luar jam kerja, silahkan aja sih. Oh, Itu lumrah. Terus pertanyaan terakhir dari aku nih Bang. Menurut Oke. Abang tuh tantangan terbesar yang sering dihadapi karyawan atau mungkin ada tantangan terbesar yang sering Abang hadapi di selama kerja di perusahaan ini tuh apa Bang? Kalau tantangan karyawan mah beda-beda ya, tergantung dari job desk, posisi. Tapi kalau di posisi aku sendiri, tantangan terbesarnya itu kalau ada bahan kimia yang inden doang sih, ataupun negosiasi yang belum clear, kita harus negosiasi ulang, meeting sama vendor terus sampai targetnya tercapai. Itu aja sih. Entah itu mungkin yang paling susah itu kalau vendor punya kebijakan tersendiri dan di kita punya kebijakan yang kontradiksi nih antara si vendor. Jadi gimana cara ngambil jalan tengahnya? Dan itu meeting lagi, harus diskusi lagi, negosiasi lagi gitu. Karena kalau purchasing ya nggak cuma belanja tapi negosiasi sih itu yang paling penting gitu. Tapi kalau kayak bahan kimia ya di Indonesia mah jarang ya. Kebanyakan kalau bahan kimia tuh ya dari Jerman, Inggris, Amerika, Cina, India. Ya, gimana tuh caranya untuk nyelesain ini ada barang kosong, kalau mau nunggu harus 3 bulan, tapi aku butuhnya dalam minggu ini. Ya tantangan yang kayak gitu sih yang paling sering. Oh, Oke Bang, makasih jawabannya. Apakah Mungkin terjawab ini pertanyaannya? terjawab Bang. Jadi siap. Mungkin aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dia pertanyaan-pertanyaannya tadi. Sebenarnya mau follow up pertanyaan Widya tadi nih terkait reward tadi nih Bang. Oke. Kalau reward itu tadi berpengaruh nggak ya sama persaingan gitu Bang? Kalau persaingan sehat sih berpengaruh ya. Jadi masing-masing karyawan lebih giat lagi. Itu aku perhatiin ada target yang dicapai juga gimana caranya harus bisa melampaui target itu juga ada. Karena kemarin yang aku dapetin itu bukan cuma gift berupa barang smartwatch itu bukan bukan itu doang. Jadi ada piagam, terus setelah itu juga ada tawaran untuk kenaikan gaji sama kita Wah, semuanya ditraktir sama perusahaan ke apa namanya? Pokoknya all you can eat lah gitu. Jadi banyak treatment yang dilakukan karena treatment yang dikasih sama perusahaan nih berturut-turut banyak banget. Jadi karyawan ya melihatnya, wah, gue boleh nih coba untuk bisa kayak gitu ke depannya. Itu ada. Paling kecil sih dampak yang paling kecil kelihatan ya nggak telat aja sih. Yang sebelumnya mungkin masih banyak telat, ini udah mulai kurang itu banyak sih aku perhatiin. Itu. berarti dampaknya positif nih ya Bang? Ya, dampaknya positif. Karena bisa dikata Oh, jarang sih hmm. ada perusahaan gitu, jujur aja. Tempat kerja yang model gitu tuh jarang. Kebanyakannya ngelihat karyawan itu ya cuma orang kerja, bukan aset. Nah, kalau di kita tuh aset gitu. Keren sih. Nah, perusahaan abang sendiri nih. Em, kalau reward-reward ini tadi diberikan per divisi atau gimana ya bang? Dan kalau reward itu yang aku lihat ya, itu bukan cuma untuk karyawan terbaik doang atau teladan itu bukan. Karena kalau karyawan terbaik itu ada 15 kemarin. Dan reward, kalau bahas reward itu sebenarnya ada ratusan. Ada yang reward ya sifatnya fun untuk fun happy-happy aja kayak mungkin pulpen lucu-lucuan itu dibagikan semua karyawan.
Ada juga reward yang mid reward, misalkan kayak kulkas, TV, HP itu ada. Bahkan kayak top reward itu kemarin ada dapat 1 orang ke Thailand 3 hari 2 malam. Perjalanan ke Jogja juga ada 1 orang. Motor listrik ada. Jadi itulah yang bikin seru gitu, walaupun capek kerja. Berapa lama masa kerja itu jadi kayak jadi kupon ntar. Udah 2 tahun, udah 2 kupon. Jadi bakal diacak siapa nih yang akan dapat. Ya bisa dikata makin lama nggak cuma buang-buang waktu doang, tapi masa kerja kita juga dihitung. Nah, langkah-langkah yang kayak gini nih, jujur jarang gitu. Nggak semua tempat kerja ada. Keren sih Bang, keren banget. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Bang Aul nih. Itu banyak sih. Mungkin aku deh mau nanya juga nih Bang. Oke. Pasti kan kalau kita kerja tuh ada masanya kita tuh stres atau capek gitu kan Bang. Nah, Mm-mm. kalau boleh tahu nih biasanya tuh dari perusahaan atau tim kerjanya karyawan-karyawan di situ tuh ada nggak sih cara untuk kayak mengurangi stresnya gitu? Yang pertama dari perusahaannya sendiri ya. Kita udah 6 bulan terakhir ini ada program kerja baru, tuh aku perhatiin. Setiap jam 10 sampai jam 11 itu ada sesi stretching. Jadi karyawan diharapkan berhenti semua dulu dari aktivitasnya. Kita stretching dulu, ya senam-senam 2 menit 3 menit dulu. Jadi itu kan bikin fokus, di reset lagi. Jadi jenuhnya itu dimulai lagi dari nol. Ntar nggak lama 2 jam kerja udah istirahat. Jadi adalah kalau dari perusahaan sendiri ada program kerja yang ya ini karyawan jangan stres banget gitu. 8-12 kerja mulu nggak. Dan ntar kalau divisi kita juga tiap jam 12 ke jam 5 ya ada entah siapa ntar hari ini yang beliin makanan, entah itu es krim, pizza, dimsum, macam-macam. Termasuk dari atasan kita masing-masing juga sih. Ntar hari ini ada manajer apa dalam rangka beli rumah baru misal, atau dapet target, achieve target gitu. Ntar dibeliin donat atau macam-macam. Jadi itu untuk antisipasi stres juga sih. Iya, berarti eh, bener-bener ini ya lingkungannya Bang, apa bisa dibilang nyaman lah ya. Ya, positif, nyaman, solid. Itulah yang bikin kita solid gitu. Eh, Terus mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau dari apa sih, dari kenyamanan lingkungannya nih, eh, perusahaan itu juga ada nggak sih Bang kayak eh, upayanya nih buat ini kenyamanan lingkungan kerja antar karyawan gitu biar tetap fokus. Hmm, kalau dari untuk kenyamanan ya, kenyamanan lingkungan itu ada. Hal-hal kecil lagi sebenarnya itu yang bikin nyaman itu hal-hal kecil sih, detail-detail kecil. Contoh kayak setiap ruangan itu disediakan dispenser. Jadi karyawan bebas untuk bikin kopi, ada air panasnya, itu bebas ambil. Dan ntar jam 12 siang, perusahaan nyediain nasi. Jadi yang mau bawa lauk sendiri, ambil nasi silahkan. Kalau mau bikin mie, boleh ambil di ATK. Ntar silahkan bikin mie sendiri. Paling tinggal bawa minyak, itu udah goreng sendiri di dapur, silahkan pakai. Itu. Termasuk juga kalau mau kopi juga ada kopi, ntar ngambil. Berarti fasilitasnya oke banget ya Bang. Ya, dari katanya detail-detail kecil yang kayak gini nih yang bikin karyawannya nyaman, betah. Walaupun kita posisinya di BSD yang jauh, ya kemana-mana tuh. Kalau mau nyari makanan
snack ringan itu jauh, mana-mana jauh. Iya. Mungkin pertanyaan terakhir nih Bang Oke. dari aku. Eh, kan Abang kan kerjanya di lab ya. Nah, Mm-mm. pasti kan penting tuh kayak fasilitas keselamatan kerja atau K3. Ya. Kalau di perusahaan itu, perusahaan Abang sendiri udah disediain atau gimana? Terus biasanya ada sosialisasinya gitu nggak sih Bang? Oke. Yang pertama untuk sosialisasi itu dilakukan oleh atasan tiap divisi, entah itu dari staf ataupun manajemen ataupun bagian umum sendiri. Itu yang kasih arahan, tolong untuk kayak gini supaya ya nggak terjadi kecelakaan kerja. Itu ada. Dan untuk fasilitas K3 sendiri, bagian K3 kita itu cukup aktif juga sih untuk update fasilitasnya kayak masker, masker yang apa, masker respirator ada. Kalau masker sekali pakai itu kita juga sediakan. Jadi analis kita yang di lab itu dipastikan kerjanya tetap aman. Kita sediain sarung tangan, masker sekali pakai, bahkan APD kalau dibutuhkan itu ada. Termasuk pun karena kita bukan cuma lab, tapi kita juga yang ngambil sampel di lapangan, itu tim-tim sampling kita di lapangan juga turut dibekali dengan eh, alat-alat equipment keselamatan kerja. Contoh itu kemarin tuh aku diminta untuk datengin helm, aku nggak bisa sembarangan datengin. Harus helm yang SNI, harus helm yang ada chin strapnya double chin strap gitu-gitu. Jadi bukan cuma disediakan, tapi ini terjamin nggak? Itu juga cukup diperhatikan gitu. Jadi nggak cuma asal sepatu udah beliin aja sepatu, atau helm pakai aja helm sembarang helm, nggak. Itu juga diperhatikan. Oke, berarti emang dari segi itunya juga udah diperhatikan detail juga ya Bang, karena kan nggak bisa asal-asalan juga ya. Ya, karena aku sembarang murah yang ntar celaka ya sama aja gitu. Iya Bang. Oke, mungkin sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan aku. Makasih Bang. Ya, baik, baik. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hasna untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya? Aku mau nanya. Boleh, silakan. Barangkali Jiva suaranya agak lebih bersemangat atau lebih dikuatkan gitu. Jiva udah ngomong atau belum nih? Bang, Ya, nah silakan. jadi ini ada 3 pertanyaan kan. Yang pertama, Ya. Nah, selama abang kerja di situ, berapa hmm, tahun? 2-3 tahun di situ, hmm. dan pokoknya puas nggak kerja di perusahaan itu? Terus faktor yang paling mempengaruhi kepuasan abang kerja di situ apa? Oh, oke nih konfirmasi dulu pertanyaannya, kepuasan bekerja sama faktornya ya. Benar Ya, gitu. Overall cukup puas. Ya, cukup puas sih kalau aku. Dengan detail kecil yang udah aku jelaskan tadi, entah itu disediakan fasilitas macam-macam, termasuk juga penghargaan, lingkungan kerja, itu cukup puas. Dan faktor terbesar puasnya itu karyawan tidak dianggap sebagai pekerja doang, tapi kita termasuk aset dari perusahaan. Nah, itu tuh kunci yang paling utama kenapa puas lah kerja di sini. Karena jarang kalau pabrik-pabrik itu ya kerja, ya udah pekerja masuk kerja, kalau ada yang celaka ganti, ntar yang celaka ini diobatin. Jadi kita udah orang kerjanya yang nggak
banyak banget, ya mereka ini aset. Harus dijaga, harus dipantau terus, biar entah tingkat stresnya, entah itu mereka nyaman apa enggak. Itu tuh detail kecil yang eh, sangat diperhatikan oleh perusahaan. Gitu. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Oke, ada Terus lagi. selanjutnya, eh, gimana budaya kerja yang diterapin di perusahaan abang bekerja? Budaya, budaya secara umum ya. Oh, ya. Ini yang udah disampaikan juga tuh tadi di awal. Sorry. Budaya yang sangat-sangat sensitif yang harus dilakukan oleh semua karyawan kalau di kita, budaya untuk konfirmasi, komunikasi, dan koordinasi itu nggak boleh dilewatkan, nggak boleh dianggap remeh. Karena koordinasi itu kita memastikan apakah poin yang disampaikan oleh lawan bicara tersampaikan jelas, benar nggak nih yang kita tangkap kayak gini. Itu koordinasi, konfirmasi, kita menanyakan ulang apakah sudah sesuai atau belum. Udah kita konfirmasikan lagi, oke. Kalau gitu kita datengin barang yang ini ya, ataupun oke, saya bakal lakuin ini ya, gimana yang seperti yang ibu arahkan barusan. Jadi 3K itu sih, konfirmasi, koordinasi, komunikasi. Itu itu yang paling sakral, nggak boleh dilewati sama siapapun. Gitu. Oke. Terus menurut abang, nilai atau budaya yang paling dirasain waktu kerja di situ apa? Nilai budaya yang paling ini ya, ini pengaruh ke kerja maksudnya atau gimana? Iya, ya. Budaya. Hmm, budaya. Bingung soalnya banyak. Salah Yang satunya tadi aja itu kan. budaya kerja yang harus teliti, budaya kerja yang harus benar-benar eh nggak boleh ngelewatin SOP, konfirmasi ya. Maksudnya itu konfirmasi koordinasi yang tadi itu nggak boleh dilewatkan. Nah, jadi walaupun bisa dikata sambil kerja santai, sambil kerja bisa hai santai, tapi tetap fokus, tetap teliti, nggak boleh ada yang kelewat. Usahakan kesalahannya nol. Ya, dengan sambil santai, sambil fokus, yaitu konfirmasi, koordinasi itu nggak boleh dilewati. Itu kurang lebih gitu sih. Mungkin dari aku itu aja pertanyaan. Udah tuh cukup terjawab belum? Ya, sudah cukup terjawab. Oke. Oke, Moderator. semuanya ini udah memberikan pertanyaan kecuali Alia nih. Jadi Alia nih kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung nih Alia. Khusus nih untuk Oke, Alia. silakan. Oke Bang, untuk pertanyaan dari aku, itu ada kalau misalnya ada konflik antar karyawan, misal kayak perbedaan pendapat, itu gimana cara perusahaan tangani masalah itu? Oh, menarik nih. Kalau untuk menangani konflik antar karyawan, di divisi HRD itu ada satu orang HRD yang menang bagian konseling. Jadi kita dari awal masuk itu udah diarahkan, ntar kalau kamu ada kendala atau konflik boleh info saya. Jadi kita infokan beliau, ibu saya ada kendala seperti ini. Kita udah tempuh komunikasi internal tapi buntu, mungkin bisa mediasi, dibantu mediasi. Jadi kita masuknya via HRD gitu. Jadi HRD akan eh,
cari POV-nya kita jelaskan dan POV-nya dia seperti apa dan jalan tengahnya seperti apa. Jadi dengan disediakannya ini juga termasuk fasilitas sih dari perusahaan. Jadi kalau terjadi konflik, ya yang pertama coba selesaikan dulu internal. Tapi kalau udah buntu banget harus mediasi, ya perusahaan menyediakan ya seorang HRD untuk kita bermediasi ini gimana caranya. Ntar kita ceritakan segala macam itu boleh gitu. Berarti HRD-nya itu khusus untuk nanganin masalah antar karyawan gitu. Ya, dia yang membidangi untuk kalau ada konflik internal, dia yang mediasi. Bahkan HRD ini pun kalau kita mau kayak istilahnya curhat lah bahasa simpelnya, itu boleh. Kita mau curahkan apapun silahkan. Itu udah disediakan juga tuh satu orang untuk menangani bagian kayak gitu. Itu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, menurut Abang nih, eh, yang Abang rasakan itu beban kerja yang diberikan dari perusahaan itu udah sesuai sama kemampuan karyawan atau masih terasa berat banget gitu? Oke, ini menarik banget. Oke, beban kerja ya. Kalau dikata berat itu relatif menurut aku. Beban kerja yang diberikan kepada karyawan akan terasa berat di awal. Tapi ya bisa dikata ya semua hal yang baru itu terasa berat kalau kerja. Tapi perusahaan nggak menutup mata, wah nggak mau tahu, kamu harus bisa. Nggak. Ya, learning by doing aja. Kayak yang udah aku jelaskan tadi. Kalau nggak paham silakan nanya. Kita lagi kerja pun ntar apa diawasi terus, didampingi. Ada kendala kita bisa langsung ibu ini saya nggak ngerti masih belum bisa dijelaskan ulang nggak? Ini ada kendala. Gimana nih penyelesaiannya? Jadi walaupun bisa dikata berat itu mungkin kerasa di awal doang. Tapi kalau udah terbiasa, ntar juga bakal gampang gampang aja gitu. Jadi pertanyaannya apakah sudah sesuai? Kalau dikata ya sesuai selama karyawan ini mau mau untuk belajar terus sih. Kalau tipikal karyawan yang aduh capek susah aku nggak ngerti ya udah itu dari karyawannya sendiri emang nggak mau untuk berkembang gitu. Karena kan apapun yang diberikan job desk baru kah itu untuk ya kita sendiri belajar. Kalau dikata berat pasti berat karena kita nggak ngerti, bukan bagian kita, tapi tiba-tiba dikasih untuk menangani bagian ini. Ya, tapi selama masih didampingi, masih boleh bertanya dan welcome aja, itu bukan sesuatu yang berat sih. Jadi ya intinya sesuai selama mau belajar. Gitu. Kalau terkait pertanyaan Alia tadi kayak ternyata yang diberikan dari perusahaan ini udah sesuai atau belum? Ternyata dari abang sendiri tuh sebenarnya ada yang beberapa kali yang belum sesuai terkait apa kemampuannya atau tidak. Tapi itu tergantung dengan kita sendiri ya, Bang, berarti ya. Ya, betul. Ya karena kayak aku sendiri, aku bagian komputer, cuma berbekal pengalaman kerja yang sederhana ya dulu di Aceh. Tapi walaupun ritme kerja di purchasing itu harus profesional, harus bisa menyampaikan keinginan secara on point. Itu tuh dulu aku, aduh berat banget ini nggak jelas, susah. Tapi harus belajar gitu. Sebenarnya bukan tidak sesuai kayak ini karyawan melebihi batas bukan. Tapi ya memang ini kita kasih kamu materi ataupun posisi yang jauh di atas, sedikit di atas kemampuan kamu supaya kamu nggak stuck di situ aja. Ya kan kita di dunia ini ya harus berkembang terus ya. Ya, masa kalau staff doang terus-terusan ya stuck, bosen sih. Jadi ya sambil kerja belajar terus
Dikata sesuai ya sesuai. Sesuai kalau mau belajar. Keren Iya, sih Bang. Sebenarnya ini kalau kita belajar tentang psikologi industri kan memang sebenarnya harus diberikan sesuai dengan porsinya seperti itu yang ya, pemahaman saya ya. Cuman Abang ini keren, cukup keren, keren banget, bukan cukup keren, tapi keren banget udah bisa eh, menangkapnya perspektifnya itu lebih. Wah ini ternyata suatu tantangan hidup nggak 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 enak nih kalau nggak ada tantangannya ya Bang. ya, karena oh iya, aku lupa jelasin. Sebenarnya itu kenapa kelihatannya kayak, aduh rupanya berat ya atau walaupun seru tapi kayaknya horor nih kerja di luar batas. Sebenarnya itu ini yang bedanya kita kerja di perusahaan besar sama perusahaan yang baru merintis lah gitu atau kayak startup lah istilah katanya. Bedanya gitu. Kalau di perusahaan besar ya kerjanya sesuai bisa dikata ya kita bisa 10 ya udah kasih 10 paling nambah dikit jadi 12 13 tapi gitu aja ngulang-ngulang. Jadi mau puluhan tahun pun kerjanya itu aja. Tapi bedanya sama di startup, kita itu langsung ketemu sama bos. Kita bisa ketemu langsung sama yang punya perusahaan. Kita bisa belajar banyak bahkan di luar kapasitasnya kita. Ya balik lagi, kapasitasnya kita mau di up apa enggak, kita mau belajar lagi apa enggak. Ya kalau dirasa enggak cocok ya silakan keluar. Gitu. Jadi kuncinya ada banyak hal yang bisa kita dapatkan kalau kerja di perusahaan baru yang perusahaan mungkin aduh nggak jelas nih out-outan job desk masa ditambah-tambah ganti-ganti gue nggak kuat tapi bukannya nggak kuat kamu mau belajar apa enggak karena kalau di posisi aku mau belajar banyak aku bukan cuma ngerjain job desk tapi aku belajar bagaimana perusahaan itu bekerja jadi aku belajar oh, kalau beli barang itu ada bagian pajak yang akan ngitungin pajak penambahan nilai ataupun pajak penghasilan. Ada bagian invoicing, gimana sih kok bisa ada invoice? Itu gimana proses bekerja internal perusahaan? Itu tuh yang aku pelajarin. Jadi balik lagi, apakah sesuai job desk? Kalau di perusahaan yang gede mungkin ya sesuai-sesuai aja, tapi ya gitu-gitu aja. Tapi kalau di perusahaan yang berkembang, itu beda cerita. Kita sering dikasih hal-hal di luar nurul, tapi ya itu bukan porsi kerja, tapi kita porsi belajar. Nah, kalau emang nggak kuat ya keluar. Kalau emang kuat bisa ya bagus berkembang. Hasil dampak dari yang aku jelaskan itu apa? 2 tahun lalu aku nggak kenal supplier dari Cina, dari Jerman aku nggak kenal. Tapi syukurnya bulan April lalu aku diundang menjadi salah satu delegasi perwakilan perusahaan untuk ke Lab Indonesia. Itu di Lab Indonesia aku didampingi langsung sama eksekutif purchasing. Aku ketemu siapa aja di sana. Aku ketemu seluruh supplier bahan kimia di seluruh dunia itu di satu tempat kemarin di ICE BSD. Aku ketemu seluruh supplier gede instrumen entah itu dari Jerman, bahkan aku ngobrol langsung sama sales representatif internasional dari Borosil. Itu kita ngobrol pakai bahasa Inggris. Nah, di situ tuh bisa dikata ini bukan job desk aku, ini bukan bagian kerjaan aku, tapi ya ini hasil dari yang aku mau belajar, aku mau cari tahu apa dunia kimia ini seperti apa. Ya akhirnya aku dipercayakan untuk itu. Itu. Berarti eh, relasinya cukup luas berarti ya Bang, bisa mendatangkan orang-orang tersebut. Ya, karena balik lagi, kalau aku di sini nggak kerja, jujur. Aku bukan untuk bekerja, tapi aku belajar bagaimana perusahaan itu berjalan, bagaimana bisnis itu bekerja. Nah, itu tugas yang beda sih. Karena kalau belajar bagaimana bisnis itu bekerja,
Ya bukan urusan aku ketemu orang India, ketemu orang Jerman, Prancis, bukan urusan aku, bukan kerjaan aku. Tapi karena aku belajar bagaimana perusahaan itu bekerja, ya ini termasuk bagian, oh ini porsi yang harus aku jalani nih, seru nih. Aku bisa aja ntar datengin barang langsung dari pabrik di Cina, entah itu bahan kimia, entah itu glassware, gelas-gelas kaca, equipment. Nah, itu tuh kalau porsi belajar beda. Kalau aku nganggap ini belajar sambil kerja gitu. Jadi ya banyak hal baru yang bikin aku wah tertantang ini. Bahkan sempat itu kan Lab Indonesia diselenggarakannya kemarin 3 hari. Di hari ketiga aku ditugaskan langsung untuk kamu gantiin saya. Hari ini saya nggak bisa ikut. Kamu yang datang ketemu sama A, sama si B, sama si C. Aku nggak kenal itu siapa dan aku nggak tahu instrumen ini sebagai apa, harganya yang udah pasti miliaran, aku harus diskusi, harus negosiasi bagian itu. Tapi itu yang bikin serunya. Tahu-tahu representatifnya itu kita harus ngobrol sama orang Singapura ya langsung, orang Malaysia ya langsung, kita diskusi selama sejam kemarin. Itu sih yang bikin seru, gitu. Jadi balik lagi, apakah sudah sesuai? Ya, itu coba tanyakan ke diri sendiri. Kamu sesuai untuk bekerja atau mau belajar lebih? Kalau belajar lebih, ya ini porsinya. Ya kayak kalian lah. Kalian masuk nggak ngerti apa itu kalkulus, apa itu CAD drawing, 3D dimension itu kalian nggak ngerti. Berat rasanya. Tapi kalau belajar, mau belajar ya seru-seru aja sih. Nggak bisa, belajar lagi. Kalau kalian udah bisa, ntar itu bakal berguna banget ke dunia kerja. Kayak juga aku, dengan aku kenal orang baru, orang dari belahan dunia manapun, ya itu jadi relasi baru untuk aku. Entah aku di sini atau aku bergerak sendiri suatu saat nanti, aku punya peganganku sendiri. Kayak gitu. Gimana? Apakah sudah cukup, cukup menjawab seluruh pertanyaan atau ada pertanyaan baru? Silahkan. Aduh, sebenarnya ini Bang, waktu kita karena kasihkan ngobrol nih sama Abang. Ya, Jadi kita ada 2 menit lagi, Adil ya. Ya, benar sekali. Dan sebenarnya pertanyaan satu lagi, tapi ini cukup penting seperti itu. Em, oke. Abang berkenan nggak kalau kita lanjut di Zoom baru untuk menyelesaikan satu pertanyaan lagi, Bang? Boleh nggak apa-apa? Kebetulan aku hari ini libur. Nggak Wah, masalah. terima kasih banyak ya, Bang. Masih Sebenarnya Ya, kalau lihat cerita-cerita Abang nih, tergolong perusahaan yang sangat sehat ya. alhamdulillah. Kalau Boleh, kata boleh. Kalau mau bikin Zoom baru boleh. Ntar kita ngobrol panjang lagi. Kalian silakan nanya. Entah itu di luar konteks materi nggak masalah. Mbak, Silakan. oke, terima kasih banyak ya Bang. Ya, dengan senang hati. Welcome Abang. Kalau kata Widya sih sebenarnya uh, info lokernya ya Bang. Bener gitu Ada Wid? kok. Di aku mah ada. Terima Nah, kasih guys, sudah bergabung ke Zoom ketiga kita. oke, welcome back. Pembicaraan hari ini seru banget. Jadi, gimana Alia tadi terakhir? Ada yang ingin bertanya lagi atau gimana? Ya, silakan. Ada pertanyaan terakhir nih Bang. Selama kerja di perusahaan ini, Abang pernah ngerasa lelah mental atau stres karena kerjaan nggak? Dan kalau pernah, biasanya Abang ngatasinnya gimana? Ya, stres mah sering tiap hari malah. Karena aku bukan cuma ngurus bagian lab, tapi aku juga ngurus tim lapangan. Mereka itu personil kantor yang meluncur ke lapangan ngambil sampel. Sering kali belakangan ini mereka, Mas nih tolong datengin eh, 8 unit besok kita pakai. Jadi aku juga bagian yang nyari-nyari mobil rental ataupun butuh driver tambahan. Itu juga kerjaan aku yang kerap kali aku ngerjainnya biasa malam sih. Kalau dikata stres, stres.
Dan itu terjadi ya tiap hari kerja. Nah, cara atasinnya ya ngopi sih, ngopi doang. Nah, biar nggak stres ya, jangan lupa ngopi lah. Jangan lupa makan dulu ya Bang sebelum ngopi. Nah, ntar asam lambung tuh Iya. kalau makan. Ya, masing-masing orang itu ada caranya. Kalau aku pribadi ya ngopi doang. Paling nyari Starling kalau di sini istilahnya tukang jual air. Ntar duduk di amperan, Hmm. udah bengong situ sambil nyari-nyari entah ide baru, semangat baru, ya sambil ngopi gitu. Yang paling penting untuk ngelola biar nggak stres, simpen dulu pemicu stresnya, entah itu kerjaan atau apapun, cari suasana baru di menit itu juga, entah keluar dulu, cari suasana baru, entah duduk di teras, ataupun kayak aku tadi, nyari jajanan dulu, ngopi dulu, eh hilangkan dulu kerjaannya, jangan mikirin dulu. Ya 1 jam istirahat ataupun 15 menit kalau emang sempit banget waktunya. Udah, kalau udah fresh baru balik lagi kerja gitu. Ya, balik lagi kalian temukan cara kalian sendiri aja sih buat ngelola stres gitu. Hmm, Kalau boleh mungkin tahu dari nih Bang. Hmm, boleh, boleh. Ada lagi yang mau ditanya Alia? enggak, Jess duluan. Oke. Kalau boleh tahu Bang, yang puncak stresnya Bang kapan nih? Pernah nggak ya Bang? Atau selama ini flat-flat aja nih stresnya? Jak stres ya tiap hari sih. Karena aku, karena jujur divisi yang aku pegang purchasing, tapi aku megang bagian yang aktif terus ya dalam tanda kutip. Dinamika kerjanya itu tiap hari beda-beda. Jadi tingkat stresnya itu ya beda-beda. Tapi kalau dikata paling puncak itu pernah aku alamin bulan lalu deh, kalau nggak salah. Itu aku dengan porsi kerja tiap hari, sepulang kerja aku nyari driver yang dibutuhkan untuk besok. Kemudian aku juga harus datengin mobil. Dan di saat yang sama, aku lagi ditugaskan ke lapangan. Itu nginep 2 kali 24 jam. Itu di lapangan pun bukan cuma untuk santai-santai, tapi kerja pasang alat instrumen, ngambil data kondisi lapangan sesuai permintaan customer. Dan di saat yang sama, aku entah itu mantau gimana nih bahan kimia, ada kendala nggak? Kalau ada kendala, gimana cara nyelesainnya? Kemudian driver yang bisa aku hubungi, pihak rental yang bisa aku ajak kerjasama, itu aku kelola di waktu yang sama. Dan hasilnya hari ini aku tipes. Tapi ya itu, balik lagi sih ini mah. Ya udahlah, anggap aja belajar. Gitu. Kebetulan aku bisa bawa mobil. Waktu itu juga aku bawa mobil. Itu yang bikin stres banget. Lagi bawa mobil, mikirin kerjaan, mikirin yang di lapangan juga. Apalagi ya di jalanan Jakarta itu gila, sumpah gila. Beda banget ya dengan kita yang di Aceh ini ya Bang. Yang Banget, aman, tentram, tanpa klepson ya. parah. Kalau di sini mah jam 5, 4, jam 5 sore itu udah mending naik entah itu Gojek atau naik apa. Kalau bawa mobil, aku bawa mobil soalnya. Kayak itu, wah sumpah stres banget itu. Itu sih kalau bisa diambil yang paling stres itu satu-satunya tuh. Karena di saat yang sama aku harus ngerjain berbagai hal, aku bawa mobil. Bawa mobil nggak bisa sambil ngapa-ngapain. Mikir yang lain juga sebenarnya nggak boleh kalau bawa mobil kan. Harus fokus. Bingung juga ya Bang, kalau pasti ditanya cara ngatasinnya pada saat itu, ya lewatin aja berarti ya Bang. Kalau aku sih cara ngatasinnya, aku mode DND aja lah. Kalau lagi nyetir, mode DND. Oke. Jangan ada kerjaan ataupun yang masuk. Hmm.
Itu aku selalu kalau lagi di jalan aku DND, aku nggak mau mikir kerjaan. Ntar kalau udah berhenti ataupun udah lagi ngapain lah, ke pokoknya udah selesai nyetir baru mikirin kerjaan, entah itu macam-macam lah. Balik lagi ke rutinitas. Oke. Jadi pelajaran Tuh. juga nih, karena kayaknya kalau untuk eh, soal nyetir-nyetir gini, walaupun kita bawanya motor, sebetulnya ini relate banget ya, gitu, dengan kita-kita semuanya. Em, Ya Pertanyaannya, fokusnya lah sepertinya ada jalan. lagi yang ingin bertanya dengan teman-teman? Aman semua? Sepertinya aman. Hmm. Udah, Sebelum dari situ mungkin kita closingan dulu ya Bang, biar ngobrolnya boleh lebih santai gitu. silakan. Ini seru banget sih jujur. Jujur nih seru banget dengan insight-insight baru yang sudah Bang berikan terkait cerita, pengalaman. Sebelumnya kami ingin, sebelum ending nih kita ingin dengar satu, nggak satu deh, banyak boleh juga untuk sebagai closing statement dari Abang nih, khususnya untuk kami adik-adiknya. Ya kayak ujangan lah ya, nasihat gitu ya. Iya, iya Bang. Yes. Kalau dari personal aku, untuk kalian yang lagi kuliah, banyakin pengalaman nyemplung ke dunia kerja. Entah langsung, nggak harus lamar kerja ya. Ya kalian mulai aja kayak belajar. Kalau yang suka 3D modeling, belajar kayak SolidWorks, AutoCAD. Kalau yang suka untuk mau masuknya kayak antar mau ya jadi K3, ya belajar dunia K3. Karena aku juga pemegang lisensi ahli K3 umum juga gitu. Jadi belajar apapun yang kalian suka. Oh, udah bisa nih Bang, ya cari project-project baru yang bakal relate jadi portofolio kerja kalian gitu. Karena di saat kalian cari kerja ntar, itu yang jadi pembeda kalian sama fresh grade yang lain. Karena jujur, perusahaan itu lebih suka ngambil fresh grade yang ada pengalaman kerja ketimbang fresh grade non pengalaman masih nol itu lebih suka yang ada udah pernah kerja gitu. Karena bukan cuma skillnya, tapi dia pernah jadi bagian di dinamika dunia kerja itu pernah ngerasain. Itu beda banget gitu. Mungkin kalau yang cowok boleh untuk kayak jadi ya lamar aja Bang, mau jadi tukang antar kopi nih, warung kopi boleh. Yang penting kerja, jangan habisin waktu gitu. Kalau saran aku sih gitu. Nah, Oke. sekian. Thank you so much Bang. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa jadi pembelajaran juga untuk kami, untuk Abang sendiri. Udah nostalgia mulai dari awal gimana nih. Em, eh, Kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berhadir di sesi wawancara kali ini. Mohon maaf apabila selama wawancara berlangsung ada pertanyaan atau perkataan yang kurang berkenan, khususnya di Abang. Mohon dimaafkan. Saya Yasi Kurniawati Syajian, selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.